Hitam beda kasus. Hitam itu dia yang udah tingkatan tinggi. Oh. Jadi ada apa kuntilanak itu mainnya komunitas-komunitasan. Oh, mereka di sana ada komunitas juga ya? Mainnya komunitas-komunitasan modelnya kampung-kampung. Emang ada tuh kontes kecantikan atau fashion show kuntilanak di dunia mereka? Ada. Emang ada? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam perlindungannya. Balik lagi bersama saya Raja dan selamat datang di Horror Stuff. Untuk teman-teman nih yang belum subscribe channel Horror Stuff, langsung aja yuk di subscribe channelnya ya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita horor dan kisah-kisah misteri selanjutnya. Dan nantinya saya lebih semangat lagi nih untuk membuat kontennya. Kali ini kita akan memasuki segmen Gohan, Gosipin Hantu. Selamat malam Mas Yan. Halo, selamat malam Bang Raja. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik-baik. Bang Raja gimana? Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat, tapi ya kurang sehat juga sih. Oh, kurang sehat. Masih agak-agak gimana gitu ya. Alhamdulillah. Oke Mas Yan, kali ini ada segmen baru nih ya di Horror Stuff, yaitu segmen Gohan, Gosipin Hantu. Gosipin hantu. Dan kali ini hantu yang bakalan kita gosipin yaitu si kuntilanak. Ya. Mas Yan pasti udah tahu kan kuntilanak seperti apa. Dan mungkin juga teman-teman dari Horror Stuff atau di luar sana mereka sudah tahu kuntilanak ya itu aja gitu, kuntilanak dengan gaun putih berambut panjang, cewek gitu. Padahal sebangsanya mereka masih ada kan ya, yang mereka belum tahu juga ya. Dari teman-teman atau sahabat-sahabat Horror Stuff mungkin yang tahu kuntilanak aja, Umumnya tapi warna putih, gitu kan. umumnya warna putih, tapi sebangsanya mereka teman-teman nggak ada yang tahu nih tentang apa sih kuntilanak dan mitologinya itu apa. Ya Mas Yan, tanya pertama nih Mas Yan. Mungkin Mas Yan kan Mas Yan kan yang lebih tahu nih ya, tentang kuntilanak. Sebenarnya kuntilanak itu apa sih Mas Yan? Kalau kita bilang sebenarnya kuntilanak itu apa? Kalau menurut urban legend kan dia sosok jin ya, yang menyerupai wujud itu, menyerupai wujud wanita berambut panjang. Ya wajahnya kadang ada yang cantik ada yang enggak gitu kan, pakai baju putih, umumnya seperti itu. Soalnya mereka cuma ambil wujud yang orang-orang takuti sebenarnya. Maksudnya orang-orang takuti gimana dia ambil wujudnya seperti itu. Terus kalau ngomong jenisnya gimana itu ya banyak, nggak cuma baju putih doang gitu. Ada kok yang pakai baju merah, ada yang pakai baju biru, bahkan untuk tingkatan-tingkatan tertingginya itu bahkan pakai baju hitam. Menarik ya. Menarik. Berarti banyak juga ya. Banyak. Oh iya Mas Yan. Dengar-dengar Mas Yan ya. Kalau kuntilanak sudah suka sama bangsa manusia, itu wujudnya bisa berubah nggak sih? Kalau ngomong wujud bisa berubah, semuanya bisa, nggak cuma kuntilanak. Beberapa ras itu punya apa ya, ability untuk punya kemampuan untuk berubah. Termasuk yang sebenarnya yang paling bahaya bukan kuntilanak, ada lagi yang namanya peri itu bener-bener dia makan hawa nafsu, makan hawa nafsunya manusia gitu. Beda kalau kuntilanak beberapa masih ada yang makan amarah, ada yang makan kesedihan kayak gitu. Kalau si peri ini pure hawa nafsunya gitu. Jadi dia bisa lebih cantik lagi daripada kuntilanak yang transformasi. Oh gitu ya. Jadi perbedaan kuntilanak sama peri seperti itu ya? Beda. Oh gitu. Mungkin kita bisa bahas peri untuk chapter selanjutnya. Oke, ya mungkin nanti di segmen Gohan selanjutnya mungkin ya. Betul.
Oke. Jadi untuk yang pertanyaan utama udah jelasin ya seperti itu ya. Apa sih kuntilanak itu udah dijelasin juga. Mas Wian, Ya. klasifikasi kuntilanak itu ada berapa sih? Mungkin dari teman-teman nih, mereka hanya tahu kuntilanak, ya udah kuntilanak itu aja. Tapi nggak tahu kuntilanak itu ada warna berbeda atau gimana gitu. Kalau ada berapanya ada banyak. Sebenarnya untuk yang teman-teman mungkin indigo atau bisa lihat, mereka bakal bisa tahu mana yang warna merah, mana yang warna biru, mana warna hitam, mana warna kuning. Itu mereka bisa tahu. Tapi untuk mata umum yang si kuntilanak ini sengaja ngeliatin dirinya, pasti kelihatannya cuma putih. Cuma putih aja. Cuma putih, rata-rata cuma putih. Jadi untuk yang warna-warna itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat itu. Ataupun dianya sengaja nunjukin wujud aslinya. Wujud aslinya? Maksudnya ya itu tadi warna aslinya. Oh, warna aslinya. Tapi jarang banget. Mungkin kasus yang umum yang pernah rame kedenger ya, untuk kuntilanak yang wujudin warna aslinya, itu kasus di Terowongan Kasablanka. Kuntilanak merah. Iya, sampai itu dia sampai di filmin gitu ya. Sampai difilmkan, sampai jadi urban legendnya sana gitu kan. Itu dia bener-bener nunjukin wujud aslinya. Nah, akhirnya banyak orang yang kaget, takut banget gitu kan. Akhirnya malah takut malah buat makanan dia. Oh iya. Terus ini Mas Ian, kenapa sih kuntilanak itu gaunnya tuh warnanya beda-beda tuh karena apa sih Mas? Itu tadi karena dia asupannya apa. Nah iya itu. Nah kayak gitu, ada yang asupannya kesedihan nih, bisa jadi warna biru atau kadang warna kuning, amarah bisa jadi warna merah. Kalau hitam itu beda kasus. Hitam beda kasus. Hitam itu dia yang udah tingkatan tinggi. Oh. Jadi ada apa, kuntilanak itu mainnya komunitas-komunitasan. Oh, mereka di sana ada komunitas juga ya? Mainnya komunitas-komunitasan, modelnya kampung-kampung gitu loh. Iya. Antar kampung itu, masing-masing kampung punya kepala desa. Nah, yang boleh pakai warna hitam cuma kepala desanya doang. Pernah apa diadakan lomba ketawa nggak di sana? Lomba ketawa. Kalau lomba ketawa kayaknya enggak, mungkin ya itu sih kontes kecantikan yang ada. Kontes kecantikan. Itu asik tuh kalau tahu kontes kecantikannya, mereka itu bener-bener ya cantik-cantikan gitu. Bahkan ada yang kukunya sampai dibikin mengkilat kayak gitu-gitu. Terus pakai kayak eyeshadow kayak gitu-gitu. Waduh. Keren. Itu cuma buat ngerebut gelar kepala suku. Tapi kepala suku beberapa suku gitu loh. Antar beberapa suku buat ngerebutin posisinya. Oke. Ini mereka nyebutnya ratu ya. Oke, Mas Ian, bisa tolong jelasin nggak kuntilanak yang jarang orang tahu? Jarang orang tahu. Iya, kebanyakan kan orang-orang lihatnya ya udah kuntilanak itu aja sih, yang namanya kuntilanak ya udah itu aja. Yang jarang orang lihat itu kuntilanak ratu rata-rata. Yang aku bilang tadi warna hitam. Itu bener-bener jarang kelihatan. Mungkin kalau pernah baca bukunya Kisah Tanah Jawa, ya. Om Hao itu pernah dapat gambarnya, pernah lihat dia kuntilanak hitam. Ada kok di bukunya itu, warna hitam, dia pakai mahkota, kukunya panjang, wajahnya cantik, kelihatan cantik, iya paling cantik pasti. Karena kan tadi ada kontes kecantikan, karena ada kontes kecantikannya untuk jadi ratunya juga. Nah, ini Mas, kalau masalah kontes kecantikan nih ya. Emang ada tuh kontes kecantikan atau fashion show kuntilanak di dunia mereka? Ada. Emang ada? Ada. Itu bukan hanya di dunia manusia. Iya. Tapi di dunianya mereka juga ada. Ada. Ya itu tadi untuk milih siapa yang bakal jadi ratu. Gitu. Jadi itu kan juga kuat-kuatan energi tuh untuk merubah dirinya jadi cantik. Jadi setiap ada kontes kecantikan pasti ada ganti-ganti ratu nggak? Pasti ya. Itu juri-jurinya itu ratu-ratu sebelumnya. Oh gitu. Yang jadi juri itu ratu-ratu sebelumnya. Berarti jadi hampir sama ya kayak di dunia manusia ya? Hampir sama. Oh iya.
banyak kok yang di sana di dunia mereka itu yang sering kali hampir sama-sama manusia, sama-sama kita sama-sama hidup bareng, kita sama-sama, mereka juga berkeluarga, aktivitas normal juga iya, hampir sama kok. Hampir sama ya. Terus ada yang bisa lihat manusia, ada juga yang enggak, hampir sama. Kita juga ada yang bisa lihat jin, ada yang enggak tuh. Nah ini mas, bedanya kalau manusia kan ada yang bisa lihat, ada yang nggak bisa lihat. Terus kalau hantu ada yang bisa lihat, ada yang nggak bisa lihat. Kalau yang bisa lihat itu biasanya yang mereka lakuin ke manusia itu apa sih mas? Ya mereka bakal heran, soalnya kok ada makhluk sesempurna itu kita. Maksudnya telinganya lengkap, matanya lengkap. Di dunia mereka kan nggak ada wujud yang sempurna. Tapi mereka semuanya nih ya, saya melihat sosok hantu tersebut tuh. Tapi sosok hantu itu menyerupai manusia lengkap gitu. Berarti nyamar dia. Beda lagi. Kalau udah hampir persis sama manusia, tingkatannya udah tinggi lagi. Udah tinggi. Kalau tingkatannya yang masih rendah belum bisa. Belum bisa sampai sempurna wujud manusia persis itu nggak bisa. Oh jadi yang tingkatan paling tinggi mereka bisa berubah-ubah wujud berarti. Berubah-ubah wujud. Bukan Dasarnya hanya mereka wujud formless manusia. kok. Iya. Bukan hanya manusia, bahkan hewan pun juga ada. Pernah ada cerita tau jin macan, jin ular. Yang repot kan kesurupan jin semut gitu. Itu gimana tuh? Itu betul. Kalau manusia yang seperti gini atau gimana? Tanya nggak mas? Boleh tanya nggak? Ya. Kan ada yang bisa lihat manusia, ada yang enggak. Kalau misalnya mereka pertama kali lihat manusia, mereka kaget nggak? Kaget juga. Serius kaget. Takut Sama juga. seperti manusia ya? Sama. Kaget. Benar. Kalau mereka sama kayak manusia, ada yang bisa melihat, ada yang bisa enggak, ada yang kerasukan manusia enggak? Nah, Itu nggak ada. nah, kenapa kok manusia yang dirasuki sedangkan mereka nggak bisa dirasuki sama manusia? Karena manusia punya raga. Oh, Sedangkan mereka Nggak punya raga. kirain Masuk juga. akal. Saya korupsi. Korupsi manusia. Karena makanya mereka kaget ketika lihat manusia dengan ada jiwa di dalam raga. Mereka cuma jiwa gitu, nggak punya raga. Kayak gitu. Makanya yang sempurna itu bukan cuma kita punya dua kuping atau kita punya raga gitu. Kita punya visi. Terus, oh iya ya, kalau ratu kan sudah tingkatannya tinggi ya, Udah tinggi. sudah bisa melihat manusia berarti. Udah. Tapi ya gitu, mereka keren kok. Kalau bilang wujudnya nakutin nggak keren malah. Aku lihatnya malah keren. Cakarnya panjang gitu. Pernah tahu cakarnya Kucing. bukan kucing. Kecil. Ayam. Bukan. Apa ya sih karakter yang punya cakar? Harimau. Bukan. Enggak, cakar panjang kayak pedang gitu. Apa itu loh? Apa Jason? Bukan Jason. Fred. Kayak Freddy. Freddie Mercury. Bukan juga mas. Bukan. Freddie. Ya. Mercury itu musisi. Freddy Freddy cerita Jason itu? cerita dari Friday the 13 itu. Itu dia tangan pedang gitu. Nightmare on Elm Street. Oh iya, Nightmare on Elm Street. Keliru. Friday the 13 itu Jason ya? Jason. Friday the 13 Jason. Jimmy Russell. Dan untuk kalian yang belum tahu filmnya, langsung aja ya tonton filmnya. Seru kok filmnya. Bisa tonton di bawah ini. Enggak lah. Yang bisa nonton. Udah seru, jump scare-nya juga ada. Oh, Yang pecinta horor pasti wah seneng banget dah kalau lihat film itu. Aku juga waktu itu ya suka juga sih liatnya. Seru gitu loh. Psycho lawan Psycho gitu juga. Seru sih. sama-sama nggak bisa mati. Kalau kita ngomong gimana cara reproduksinya itu masing-masing spesies beda. Karena kita bahas kuntilanak, gimana kuntilanak reproduksi kan? Kalau kuntilanak itu karena awalnya dia cuma dari resentment formlessnya dari jin yang formless berubah jadi mereka, itu rata-rata ya itu dari cuma kumpulan beberapa aura dia kumpul dia dapat wujud. Makanya nggak pernah kelihatan kuntilanak kecil kan? Manifestasi energi Oh gitu. iya. Manifestasi energi. Termasuk pocong juga manifestasi energi. Kalau kita ngomong yang lahir dan punya anak itu malah kayak genderuwo. Itu punya bisa lahir bisa dan lain-lain. Berarti ada genderuwo masih anak-anak. Ada Ada TK-nya dong. Gerandong. ada TK ada
ada mungkin ya, nggak tahu juga, nggak ketemu sih aku. Pertanyaannya Belum tahu nih. belum tahu Kayaknya kampung. sih seru ya. Ya, soalnya aku pernah tahu kayak pernah ngobrol sama orang sih. Kalau siluman itu ada yang bertelur juga ternyata. Kalau siluman iya, karena dia kan aku baru tahu manifestasi yang hewan. manifestasi. Baru tahu yang ini sih, yang beneran ternyata tidak beranak dan tidak berenakan. Dia nggak beranak. Masnya mau manifestasi? Saya maunya investasi mas. Oh, investasi. Investasi energi aja ya ke mereka gimana? Jadi kalau sudah banyak itu bisa dicairkan nanti. Karena bentuk apa mas? Energi. Energi. Dari tadi canda mulai. Bisa Tapi nggak namanya gosip kan gini, gosip. Iya. bisa kok kalau mau investasi energi ke mereka. Emang bisa? Itu ada pesugihan itu. Nah, itu kan investasi energi. Cuma yang ditukar bukan cuma energi, kadang nyawa. Ya, berasnya besar ya. Kesehatan mental gitu. Iya sih. Jadi kalau kalian mau pakai jasa pesugihan hubungin saya buka asuransi jadi dapatnya double nanti. Itu ya. Kalian dengar sendiri ya. Bukan saya yang ngomong. Jasa asuransi dunia jin. Iya. Linknya ada di bawah. Mau investasi? Oh iya. Cari pesugihan. Ya, kan katanya sampai indigo loh. Kalau kita ngobrolin setan gini beneran, kalau misalnya kita ngobrolin ya, setan tuh beneran ikut dengerin nggak? Ada yang di sini juga? Ada. Mereka suka kalau ketika diomongin. Nggak marah. Enggak. Selama kita informasi ini enggak menyimpang terlalu jauh. Maksudnya bu, kalau sekedar bercanda sih fan-fan aja mereka. Kalau ya? nyimpang gitu. Ya soalnya kan ada tempat-tempat atau gitu. Ada yang tempat-tempat harus khusus. dihormati, nggak boleh bercandaan gitu. Sebenarnya itu cuma gara-gara si yang punya tempat terlalu sensitif. Baperan. Oh, jadi intinya itu mereka kalau bercandain sama kita, mereka malah seneng. Tapi kalau untuk mengasih informasi tentang mereka menyimpang saja sedikit aja, itu mereka marah. Sekali gitu. Soalnya kita nggak pernah lihat. Kalau misalnya menyimpang kita juga nggak tahu menyimpang. Nah, itu imbasnya gimana tuh mas? Gak tentu mas. Kadang malah kalau ngomong imbasnya itu gak tentu. Soalnya kadang malah yang bisa lihat yang kena imbasnya gitu. Oh gitu. Kayak sampean. Atau yang nyebar informasinya yang kena imbasnya. Tapi untuk seringkali orang yang dia nggak bisa lihat tapi cuma asal nyebar, mereka nggak nganggep. Soalnya beda energi. Ketika sampean sama-sama nggak bisa lihat nih, ngosipin mereka, energinya nggak nyaut. Mereka nggak ngerasa kepanggil. Tapi ketika ada yang bisa, dia nyaut. Soalnya jinnya tahu kalau si anak ini bisa. Itu. Makanya kan kadang ke tempat-tempat kayak terlalu mistis gitu, mending pura-pura nggak ngeliat walaupun udah bisa ngeliat gitu. Oh, berarti agar mereka nggak tahu gitu ya. Itu orang-orang jin-jin kayak gitu tahu kita bisa lihat. Iya. Kadang malah godain gitu, sengaja godain gitu loh. Kita pura-pura nggak lihat gitu, nggak ganggu di depan. Gitu. Taunya dari mana? Kerasa. Oh, ada. Feeling ya? Feeling. Bagi jin yang bisa lihat gitu. Bagi jin yang bisa lihat manusia. Tapi jin yang nggak bisa lihat manusia juga nggak bisa kerasa, nggak sinkron. Jadi kitanya bisa lihat mereka, mereka bisa lihat kita, sinkron. Walaupun salah satu pura-pura nih, pura-pura nggak lihat, dia bakal ngerasa ganggu aja kan. Ganggu aja ya. Gelibet aja. Jadi seperti itu ya. Ya mungkin beberapa teman-teman indigo kalau ada yang lihat lipat-lipat, biarin. Biarin aja, bisa dirauin ya, bisa dirauin gitu. Mereka suka narsis kok memang. Tapi permasalahannya kadang anak-anak indigo yang belum terlalu punya ilmu ya, itu biasanya sengaja dibisikin hal yang buruk buat nyebar. Iya, sengaja dibisikin sama yang ngikutin mereka hal-hal yang salah biar kayak misinformasi gitu. Antara punya ilmu atau gitu ya, secara belum paham kadang. Secara religi dia belum kuat ini.
Jadi banyak yang anak indigo yang sebenarnya dimanfaatkan sama mereka karena dia bisa lihat, dia bisa dengar, maka dia bisa dimanfaatkan. Dan ya nggak semua, malah menurutku hampir mayoritas semua dari mereka itu punya intensinya masing-masing. Jadi kalau kita terlalu percaya 100% pun salah. Seperti Cak itu kan. Iya, seperti Cak. Cacat siapa? Ini kan rasa-rasa Kelana, bukan rasa-rasa Cak itu. Iya, namanya juga Gohan ya. Gohan. Bukan Gohan Dragon Ball kan? Jadi setiap kita bilang setiap jin atau setiap spesies yang mereka udah bisa lihat manusia, mereka bakal punya agenda masing-masing. Termasuk menyesatkan, termasuk ya pokoknya mereka, karena mereka ngerasa aku spesial nih, aku bisa lihat manusia nih. Itu. Jadi dia punya tujuan lain. Itu. Enggak dengan malas. Ketika mereka bisa ngelihat itu, yang masih punya agenda khusus buat dirinya sendiri gitu. Itu males sama yang mereka ini. Jadi ada kayak apa ya? Semacam mereka itu ada misi-misinya nggak sih? Kalau Agar tingkatannya biar tinggi gitu. ada dong, Ada ya? ada, harusnya ada. Tapi untuk detailnya sih aku nggak paham. Tapi kalau rata-rata kalau yang mereka butuh makan kan kayak gitu. Ketika mereka butuh makan tapi misalnya nih butuh amarah ya, butuh rasa marah, tapi di sekitarnya nih orang-orang sabar, kan dia nggak makan. Iya juga. Jadinya ya dihasut aja biar marah. Kayak dicuekin aja ya. Pokoknya ada nih sosok nih. Diam aja nih manusianya. Apa sih? Ya kan kuntilanak gitu kan. Kita tahu jelas toh dia makan apa mungkin. Kalau misalnya ada sosok yang sebenarnya nggak bisa lihat manusia, gitu, dia makannya apa? Ya ada sendiri. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Soalnya yang nggak bisa lihat manusia pasti nggak Tapi bisa kalau lihat dia. umumnya spesies mereka daging manusia. Daging manusia. Nah itu ini daging manusia yang Termasuk bangkai. harus daging manusia, daging binatang Enggak gitu. umumnya biar cepet. Maksudnya makanan paling lezatnya mereka ya. Makanan paling lezatnya itu dari fisiknya manusia. Darah atau apa ya? Bangkainya manusia. Bahkan kuntilanak pun umumnya malah darah sih. Kalau pernah tahu darah menstruasi, makanya kenapa orang dulu mesti bilang kalau buang pembalut harus disiram dulu kayak biar bersih baru dibuang. Itu darahnya dijelatin sama kuntilanak. sampai emang benar-benar bersih ya. Darah. Darahnya dijelatin kayak gitu. Berarti untuk meningkatin energi mereka Ya untuk makan. 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 Sama kok, misalnya mereka nggak makan ya, ujung-ujungnya mereka hilang. Maksudnya Ya mati ya. Mungkin lah pandangan kita kan mati karena kita punya raka ya. Mereka hilang. oh sampean pernah tahu gitu bro? Pernah lah. Berarti sama seperti manusia ya, kalau nggak makan ya mati. Kalau mereka nggak makan hilang gitu. Makanya disebutnya bentuknya energi ya. Dia ngisapnya energi, misalnya nggak dapat energi ya udah hilang tuh. Tapi berhubung ya pinternya mereka sih, mereka kumpulnya di mana pasti ya di situ suplai makanan kan nggak selalu emosi, nggak selalu marah. Emosi itu kan banyak toh, termasuk bahagia itu kan juga emosi. Nggak, berarti kalau misalnya dia banyak emosi positif jadinya ya sosoknya positif juga? Enggak juga. Ya misalnya di masjid nih, kalau di gereja kan positif semua atau beda ya emosi positif sama emosi suci ya gitu kan ngomongnya, holy emosi ya itu beda lah. Tapi mereka nggak mungkin bisa dapetin emosi suci ya gitu. Tapi kalau kita ambisi
terus bahagia over, mereka disamakan itu. Sesuatu yang berlebihan ya. Makanya di agamaku itu sesuatu yang berlebihan nggak baik gara-gara itu juga. Mungkin kita nggak tahu juga. Dan kondisi yang berlebihan kan dari nafsu tuh biasanya. Nah, nafsu apapun. Ada yang terlalu suka istri nih, itu mereka bakal makan itu terus sampai dia bisa mewujud istrinya. Oh, sampai gitu bisa. Ada. Itu bangsa peri yang kayak gitu. Oh, jangan mas, ini bahasnya kuntilanak. Iya. Kalau kuntilanak enggak. Kalau kuntilanak rata-rata cuma amarah, kesedihan, galau. Galau itu kesedihan ya. Kayak gitu-gitu sih. Jarang yang sampai bahagia mereka itu. Kalau bahagia itu rata-rata bangsa peri, bangsa apa itu? Banaspati itu juga makan bahagia. Soalnya ambisi. Itu bisa galau nggak sih mas? Banyak Banyak ya. kalau dulu ya. Nah, ini ngomong-ngomong masalah galau nih mas ya. Kuntilanak, kenapa sih kok disebut namanya ini kuntilanak? Nah, kalau kenapa namanya kuntilanak ya? Orang-orang yang namanya gitu, kita ngikut aja. Kalau kita tanya ke mereka, kenapa namamu kuntilanak? Kita dapatnya dari manusia, jawabannya gitu. Mereka dapatnya dari manusia, mereka bilang diri mereka ya tetap jin gitu. Tetap jin ya. Tetap jin. Bangsa jin berarti Iya. ya manusianya. Tetap jin. Nah, ketika kita bilang jin sama setan beda lagi. Beda lagi ya. Beda lagi. Bedanya di mana? Setan itu sifat. Oh iya, makanya ada setan dari golongan manusia dan jin. Berarti ada jin baik, ada jin yang jahat. Ada jin baik, ada jin jahat. Kuntilanak itu masuk yang Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang baik, ada yang jahat. Tergantung dia ganggu apa enggak. mengganggu Iya, atau membantu. Kan kalau kita samakan dengan dunia manusia ya, di sana kan juga ada semacam pasar, ada pernah dengar ada beberapa daerah yang beberapa jam tertentu itu ada bau makanan kayaknya, dan menurut orang yang bisa ngelihat di situ ada kayak semacam dapur lah. Berarti harusnya ada pekerja selain yang berhubungan dengan manusia kan, kayak kalau ada dapur pasti ada koki dong. Benar. Kalau ada pasar harus ada yang jualan jadi pedagang juga kan. Ada nggak di dunia kuntilanak yang bikin girl band gitu? Wah, kalau itu nggak paham. Soalnya desa-desanya kuntilanak itu jarang dekat manusia. Pasti jauh dari manusia. Berarti yang kesini perantauan mereka. Mereka yang ditendang dari komunitas atau mereka yang baru wujud. Kan awalnya formless nih, nggak punya wujud nih. Mereka baru wujud di daerah situ, belum join komunitas. Nah, belum join Sampai kita baru komunitas. beli mobil, Kalau beli komunitas. kalau harus join ke komunitas Mungkin audisi dulu gitu. Audisi kali dulu ya? Kayak gitu lah. kayak ini ya, kontes kenyatina dulu gitu. Nggak tahu juga. Ada juga. Soalnya jarang ketemu kalau bilang desa kuntilanak ya. Kalau desa Genderuwo sering. Desa Genderuwo itu beberapa tempat sering, bahkan yang kerasa angker banget rata-rata itu desa Genderuwo. Mas Ian, bedanya kuntilanak, sundel bolong, sama wewe gombel itu apa sih mas? Beda spesies mas. Beda spesies. Beda spesies. Tiga-tiganya beda spesies. Kan sama-sama cewek nih. Sama-sama rupa cewek semua loh. Sama-sama rupa cewek. Kalau babi gombel itu sebenarnya genderuwo cewek. Menurut cewek. Genderuwo cewek. Tapi hampir mirip ya. Ya karena wujudnya aja cuma mirip. Sebenarnya kalau rasnya dia masuk rasnya genderuwo. Kalau sundel bolong itu udah masuk ras sendiri ternyata. Yang Ya, bedain. bolong Oh enggak, berarti kalau wewe gombel yang bedain sama ini berbulu aja. berbulu, teteknya gelantung. Terus dia punya taring. Oh, kuntilanak gak ada ya? Enggak ada. Kalau ratu baru punya. Ratu punya taring, punya tanduk. Kalau dia udah Keren dapat berarti. gelar ratu, aku bilang keren kok. Keren berarti tadi ya. Zero tuh. Keren. Bagi kalian yang mau ibu, pasti kalian tahu Zero tuh. Berarti yang tadi dijelasin sama Mas Ian bahwa ratunya si kuntilanak itu paling keren ya. Oh keren, keren. Makanya saking kerennya, kalau ketemu jangan dideketin. Kenapa tuh mas? Pasti terhasut. Terhasutnya gimana tuh? Ya pasti terhasut kemauannya dia.
Oh, Gitu. Kalau teman-teman ada indigo yang sempat ngelihat, kabur. Cepet kabur. jangan sampai terhasut. Karena kalau udah terhasut kurang tahu juga saya. Karena tingkatannya udah tinggi banget toh, udah bisa nyelakain fisik. Udah bisa nyelakain secara fisik. Kalau yang masih bawah-bawah masih belum bisa ya. Paling mengaruhi gitu aja, mental, nyerang mental. Kalau yang udah tinggi itu langsung yang fisik. Pernah tahu istilah poltergeist nggak? Yang lempar barang gitu. Oh iya. Itu udah tinggi. Oh, itu yang lempar barang. Nah, tinggi. Saya kira itu yang kayak lempar barang atau geser-geser benda itu sama aja gitu lakukan mereka semua. Ternyata Enggak, udah tinggi. yang ngelakuin gitu tingkatannya udah tinggi. Nggak semua punya ability gitu. Nggak semua punya ability, malah tingkat-tingkat menyebutnya mungkin grade B ya, grade B, grade A itu yang sudah punya kemampuan kayak poltergeist kayak gitu-gitu. Bisa mindahin barang, bisa gerakin Bisa sesuatu, barang, itu gerakin butuh energi gede. Berarti manusia nih energinya gede-gede. Manusia karena mereka punya fisik kan, nggak Fisik. perlu. Kita bisa nyentuh, jadi kita nggak perlu pakai energi yang terlalu besar buat memindahkan sesuatu. Sedangkan buat Mereka mereka yang nggak punya raga itu susah. Mereka mindahin lemari tiba-tiba. Sekalian tawarin gitu. Mas buka jasa pindah rumah. Nah, gitu. Iya, nggak ada dukun yang pengen buka jasa pindah rumah dah secara gaib. Pindahin lemari keluar gitu. Mau beli lemari? Gitu. Apa kalau barangnya kecil-kecil kan, daripada pakai jasa pengiriman datangnya 2-3 hari dikirim lewat santet, Udah santai kayak gitu. Santet itu bisa sih. dikeluarin dari perut. Jaminan 15 menit barang sampai. Jadi untuk yang pekerja ekspres tidak usah bekerja lagi karena sudah ada jasanya. Bercanda ya. GPS, jasa pengiriman santet. Next boleh boleh dibahas tentang santet. Santet itu sebenarnya apa sih? Nanti aja tapi. Nanti episode selanjutnya. Apakah santet bisa ngirim barang beneran? Mungkin di segmen yang baru ini ya, segmen gosipin hantu, mungkin bakalan kedepannya ada banyak hantu yang bisa kita gosipin, banyak. Dan mungkin nanti nggak hanya kita berdua saja ya, mungkin ada teman-teman juga. banyak juga teman-teman yang ikut gosipin hantu ataupun teman-teman indigo atau di luar sana yang mau gabung ke sini, silahkan aja kontak langsung DM atau Tulis di komentar juga tulis bisa. komentar juga bisa. Mas, saya mau gabung nih untuk gosipin hantu. Mau ikut gosip. Kita punya cerita Gosip. seru nih Nah, gitu. langsung komentar aja di kolom komentar. Alamatnya di mana? Nanti saya kasih tahu alamatnya di mana. Bisa kalian langsung kemari gitu bisa. Atau kita datang ke sana sekalian lihat lokasi. Nah, gitu nggak apa-apa, nggak masalah. Saya Jadi bikin kalian mantan, langsung Mas. aja komen aja gitu. Saya bikin mantan Mas. Gimana? Silakan kalau mau kesini juga nggak ada yang larang. Tenang gitu. Ada Saya yang kirim larang. alamat saya Mas. Kalau semuanya yang di luar pulau atau di luar kota maunya kita ke sana, ya nggak ada masalah juga Asal. Asal transportnya. asal ada waktunya. Oke teman-teman, gimana nih menurut kalian cerita barusan? Oke teman-teman, gimana nih menurut kalian cerita atau gosipin si kuntilanak barusan? Jika suka silakan like dan jika tidak suka silakan di dislike aja. Untuk teman-teman nih, jika mempunyai cerita horor atau kisah misteri ataupun itu bisa terjadi kepada kalian sendiri, langsung aja kirim cerita kalian ke link yang sudah saya siapkan di deskripsi. Saya Raja dan sahabat saya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.